Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan valuasi obligasi, valuasi saham, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini coba akan diskusi, nanti kita juga diskusi sekalian Bapak Ibu. Jadi sebelumnya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya, valuasi itu apa ya? Mungkin Mbak Laili mungkin, valuasi itu apa ya? Nggak tahu, Pak. Soalnya yang on cam cuma Mbak Laili nih kayaknya. Ya, jadi valuasi itu adalah suatu upaya penilaian terhadap suatu aset atau suatu ekuitas di mana akhirnya hasilnya adalah kita bisa melakukan evaluasi dan penilaian seperti itu. Kenapa kok obligasi? Ya kita perlu menilai obligasi. Kenapa kok saham? Kita juga harus menilai saham agar harapannya kita bisa menentukan langkah dalam pengaplikasian obligasi atau saham seperti itu. Beli atau jual dan sebagainya. Saya lanjut sebentar. Nah, ini agak panjang Bapak Ibu sekalian, tapi saya izin coba ringkas saja. Jadi intinya adalah investasi itu kan butuh kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu orang mikirnya kan cuma nabung ya, nabung lalu nabung di bank atau nabung di celengan, beli tanah, beli emas. Tapi kalau semakin kesini kita lihat bahwasanya bahkan beli rumah ya, semakin kesini kita lihat bahwasanya resiko investasi di bidang emas, tanah, rumah dan sebagainya itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Dan sedangkan returnnya juga kurang maksimal Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita juga ketahui bahwasanya ada opsi lain nih dari selain opsi tradisional tadi, yakni melalui obligasi dan saham. Kenapa kok obligasi dan saham ini lebih menarik? Karena memang yang pertama, obligasi dan saham ini memang ada lembaga khusus yakni OJK yang memfasilitasi dan membawahi sehingga resikonya lebih mudah ditekan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, lebih mudah diperjualbelikan. Jadi resikonya itu rendah, likuiditasnya tinggi sehingga hingga saat ini banyak orang-orang yang lebih memprioritaskan melakukan pembelian saham atau obligasi daripada beli emas atau tanah ataupun rumah. Cuma yang menjadi masalah adalah edukasi dalam penilaian atau valuasi di bidang obligasi dan saham ini masih belum masif, sehingga kita coba pada pertemuan malam hari ini coba saya jelaskan terkait valuasi di bidang saham dan juga obligasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya tampilkan juga terkait bentuk dari saham dan obligasi. Bisa dilihat, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini sebelah kiri adalah gambar saham dari Facebook contohnya. Jadi seperti ini. Rupanya akan seperti ini kalau memang Bapak Ibu sudah pernah melakukan pembelian saham, baik saham biasa atau saham prefer, biasa seperti ini. Lalu ada namanya, pemiliknya siapa, lalu nominal lembar sahamnya berapa dan nominalnya berapa. Sedangkan kalau obligasi itu seperti sebelah kanan nih Bapak Ibu. Cuma yang saya contoh ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu yang berhak memberikan suatu obligasi adalah Bank Indonesia. Ini ada pinjaman obligasinya tahun 63 sebesar 250 juta. Ada bunganya juga 12%. Seperti itu. Lalu saya lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi terkait saham dan obligasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saham itu diawali dari bahasa Belanda Bapak Ibu.
di mana disebutnya itu adalah andel atau share. Jadi saham itu awalnya dari sana. Jadi kalau keterangannya itu saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, bursa efek atau sekuritas. Saham adalah tanda penyertaan kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Jadi singkatnya adalah kalau misalkan kita lihat dari bentuk saham dan obligasi, kalau saham secara kepemilikan itu gampangnya adalah saham itu seperti tanda kepemilikan Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan selembar kertas atau lot, kita nyebutnya lot kalau saham ya. Satu lot itu biasanya 100 lembar. Itu bisa disebut bahwasanya Bapak Ibu sekalian punya kepemilikan atas perusahaan tersebut seperti akte Bapak Ibu sekalian, tapi bisa diperjualbelikan langsung. Sedangkan kalau obligasi itu kebalikannya. Obligasi itu adalah surat utang. Jadi perusahaan atau pemerintah itu melakukan pinjaman uang dari kita, dan kita dapat dijanjikan untuk dibayarkan bunga atau kupon sebutannya, dan pokoknya dari tempo tertentu. Lalu kalau dari karakteristiknya, kalau saham itu keuntungannya ada dua, yakni capital gain, itu bisa dijual lebih mahal dari pembelian kita di awal, dan juga dividen. Jadi dividen itu bagi hasil, biasanya setahun sekali. Untuk harganya fluktuatif, tergantung untung ruginya dari suatu perusahaan. Kalau obligasi itu kebalikannya Pak Ibu. Jadi nilainya nominalnya per value, dibayarkannya itu jatuh tempo. Yang membedakan obligasi itu punya tanggal kadaluarsa, saham tidak. Dan juga dari tingkat keamanannya, obligasi itu lebih safe. Meskipun dari pendapatan bunganya itu pendapatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan saham Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, saya lanjut slide selanjutnya. Nah, lalu apa sih perbedaan dari saham dan obligasi? Ini ada beberapa, tapi yang intinya yang perlu ditekankan dari kita itu yang saya blok kuning ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hak suara perusahaan, fungsi, definisi, badan mengeluarkan, TBK dan pemerintah, mungkin bisa Bapak Ibu baca sendiri. Pembagian keuntungan dividen kalau saham, kalau obligasi itu harga pokok dan bunga. Jadi biasanya pada bunganya, jadi ada temponya dan dapat bunga. Kalau jangka waktunya, kalau saham itu tidak terbatas, selama perusahaan ini masih ada gitu kita masih bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan kalau obligasi terbatas biasanya setahun sekali. Nah, untuk kewajiban perusahaan untuk membayar, kalau saham itu hanya diberikan apabila perusahaan untung, sedangkan kalau obligasi itu wajib dibayarkan. Untuk risiko investasinya, kalau saham itu cukup besar karena nilainya itu dapat naik dan turun setiap saat, tergantung kondisi perusahaan dan tergantung kondisi ekonomi. Sedangkan obligasi resikonya kecil, baik untung dan ruginya juga kecil. Perusahaan tetap wajib membayarkan sejumlah bunga yang sudah ditentukan di awal. Lalu untuk keuntungan investasi, jelas kalau saham itu pasti high risk, high reward juga, high risk, high return. Resikonya tinggi, keuntungan juga tinggi. Kalau obligasi kebalikannya, low risk low return atau low reward. Jadi resikonya kecil, keuntungan juga kecil. Lalu kalau perbedaannya lagi, kalau perusahaannya bangkrut Bapak Ibu sekalian, kalau saham itu bisa menjadi tidak berharga. Jadi perusahaan yang membayar laba terakhir saja jika ada, itu pun kalau ada. Kalau obligasi tidak, obligasi itu didahulukan atau diprioritaskan untuk dibayarkan. Bahkan untuk membayarkan pemegang obligasi, biasanya bisa menjual aset dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan bangkrut, kalau obligasi itu langsung dibagi Bapak Ibu sekalian. Misalkan aku punya utang di perusahaan A gitu ya, perusahaan A punya utang ke saya, yang perusahaan itu bangkrut, akan diprioritaskan untuk melakukan pengembalian dulu, dan juga diwajibkan untuk membayarkan melalui penjualan aset-asetnya dulu, seperti itu.
Lalu kalau untuk fluktuatif harga, kalau saham itu fluktuatif dan sensitif terhadap kondisi ekonomi dan makro dan mikro, sedangkan kalau obligasi itu lebih cenderung stabil. Lalu untuk asal penghasilannya, kalau saham itu dari dividen, dari keuntungan dan frekuensi yang tidak menentu, jadi nggak tentu kalau saham itu nominal penghasilannya. Kalau obligasi itu sudah bisa diprediksi besaran dan periodenya. Lalu untuk obligasi itu kalau kita lihat dari karakteristiknya Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ada eh collab, sorry callable bond adalah obligasi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Jadi kalau callable bond ini bisa kita tarik atau kita ambil saat sudah jatuh tempo. Jadi kalau misalkan ada obligasi yang menyebutkan callable bond, berarti itu sudah ditentukan bahwasanya jatuh temponya kapan dan baru dicairkannya kapan. Sedangkan untuk nomor 2 ada convertible bond adalah obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Jadi utangnya bisa dirupakan jadi saham kalau convertible bond. Lalu yang ketiga ada non convertible bond, adalah obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Jadi hanya obligasi saja, biasanya ada keterangan saham obligasinya itu apa. Non convertible bond berarti saham, obligasi itu tidak bisa dialihkan ke saham. Lalu ada Eurobond, adalah obligasi dalam mata uang asing dan diterbitkan di luar negeri. Lalu ada Yen Bond, adalah obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat di mana obligasi itu ditawarkan. Lalu ada zero coupon bond, adalah obligasi yang tidak membayar bunga secara berkala. Sebagai gantinya obligasi diterbitkan dengan harga diskon pada saat jatuh tempo. Investor menerima nilai nominal penuh obligasi tersebut. Jadi zero coupon bond ini nggak dapat bunga secara berkala. Jadi kan biasanya kalau obligasi itu ada yang tadi yang nomor 1 itu setahun sekali. Kalau bukan callable bond itu ada bunga setiap bulannya yang dibayarkan perusahaan ke pemilik obligasi. Nah kalau zero coupon bond ini nggak dapat, tapi langsung di akhir periode, di 1 tahun jatuh periode obligasi, dia akan mendapatkan bunga plus dari keuntungan dari obligasi tersebut. Lalu untuk floating rate bond adalah obligasi yang menawarkan kupon rate yang berubah-ubah. Jadi kalau floating ini biasanya tergantung perusahaannya memberikan kupon atau bonusnya beda-beda. Tidak sama dengan perusahaan yang lain seperti itu. Oke, next, kalau menurut penerbitnya secara obligasi, kalau biasanya TB atau treasury bond seperti yang slide sebelumnya yang awal slide kedua tadi saya contohkan terkait saham dan obligasi. Kalau yang Bank Indonesia tadi adalah TB, jadi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral atau Bank Indonesia. Untuk resikonya kecil karena ditanggung langsung oleh pemerintah dan negara. Lalu ada corporate bond. Nah, ini obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan bukan pemerintah. Resikonya ditanggung pihak pemegang obligasi tinggi, resikonya tinggi jika perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Jika risiko gagal bayarnya semakin tinggi, maka semakin tinggi juga suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Jadi misalkan perusahaan tersebut itu mengalami krisis sehingga perlu membuat obligasi atau utang, corporate bond sebutannya, itu semakin tinggi resikonya, otomatis bunga yang ditawarkan kepada pembeli obligasi itu pasti lebih besar. Karena apa? Resikonya kan besar tuh, sehingga kita sebagai orang yang akan memberikan piutang ke perusahaan, kita harus melihat dan memprediksi bahwasanya resikonya besar nih perusahaan ini, bisa terjadi kolaps dan sebagainya, tapi juga bunganya besar sehingga kita lebih tertarik untuk melakukan investasi melakukan piutang ke perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada municipal bond atau MB. Nah, ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Biasanya itu pada pemerintah provinsi, kota, kabupaten itu juga bisa mengukur obligasi. Obligasi dibebaskan dari pajak, resikonya lebih rendah dari risiko memegang obligasi perusahaan. Dan bersama dengan treasury bond, cuma bedanya kalau yang MB ini lebih kecil cakupannya, kota, kabupaten, dan provinsi biasanya.
Lalu ada foreign bond atau FB, ini diterbitkan oleh negara asing. Untuk resikonya, jika terjadi negara yang punya risiko gagal bayar, risiko juga cukup besar karena kita lihat dari negara asing, sehingga kalau misalnya negara asing itu ada problem atau permasalahan, juga menjadi suatu variabel yang menyebabkan gagal bayar utang ke kita seperti itu. Oke, lalu untuk menurut sistem pembayaran bunganya, itu ada yang pertama, obligasi itu ada zero coupon bond. Obligasi tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokoknya dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Jadi seperti tadi bilang, jadi dibayarkannya itu langsung setahun sekali, jadi nggak ada pembayaran bunga di setiap bulannya. Lalu ada coupon bond, ini kupon yang dapat diunggah secara periodik, jadi ini kebalikan dari zero coupon bond tadi, jadi bisa melakukan pembayaran atau pencairan kupon secara periodik setiap bulan, bahkan berapa semester seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada fixed coupon bond, adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Jadi hampir sama dengan kupon bond, cuma ini ditentukan kupon bunganya itu sudah ditetapkan dulu sebelum masa penawarannya. Lalu ada floating coupon bond, adalah obligasi yang tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum jangka waktu tertentu. Jadi bunganya itu sudah diterbitkan sebelum jatuh tempo. Jadi kita sudah diinformasikan bahwasanya besaran bunganya berapa berdasarkan dari acuan benchmark tertentu sebagai average time deposit atau ATD, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan bank swasta. Jadi bisa melihat dari rata-rata dari suku bunga bank dan dari pihak swasta untuk masalah floating coupon bond ini. Oke, lanjut terkait tujuan dari obligasi. Ya, tujuan dari obligasi ini yang pertama kalau kita lihat tuh untuk menentukan nilai wajar. Jadi obligasi itu tujuannya kita belajar valuasi obligasi ini supaya kita bisa tahu bahwasanya pendapatan dari return itu yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi membantu kita sebagai investor untuk melakukan evaluasi terkait risiko terkait valuasi obligasi, dan juga bisa membandingkan dari berbagai investasi dan pembuatan keputusan lebih baik mengenai pembelian atau penjualan obligasi. Jadi dengan penilaian obligasi kita bisa melakukan evaluasi, memprediksi, dan memperhitungkan kira-kira kondisi perusahaan ini seperti apa, apakah bisa membelikan obligasi, apakah obligasi kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar atau memiliki risiko yang tinggi, atau sebaliknya. Nah, tujuannya penilaian obligasi adalah itu. Lalu penilaian obligasi itu ada dua. Yang pertama, obligasi yang memiliki jatuh tempo dan obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo. Dan next, nah ini ada istilah-istilah terkait nilai obligasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai obligasi yang dimiliki oleh yang mampu memberikan pendapat pada masa yang akan datang. Jadi ini adalah beberapa istilah yang mungkin akan sering Bapak Ibu dengar di dalam perhitungan obligasi. Ada bond atau obligasi adalah suatu utang diterbitkan atau dijual untuk perusahaan atau pemerintah pada saat meminjam uang dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada par value atau face value atau nilai nominal, adalah jumlah pokok obligasi yang akan dibayarkan pada saat obligasi jatuh tempo. Jadi jumlah pokok obligasi yang akan dibayarkan, kira-kira obligasi itu dibayarkan berapa, itu namanya adalah nominal atau per value atau face value satu obligasi jatuh tempo. Lalu ada kupon, ada nilai pembayaran bunga yang dinyatakan atas obligasi. Tadi saya cerita sebelumnya, ada kupon itu yang bisa dicairkan di periode tertentu.
bisa setiap bulan bahkan per semester tergantung perjanjian dengan perusahaannya, atau bahkan kupon ini bisa dicairkan saat periode berakhir. Lalu ada tarif kupon. Ini adalah nilai kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal obligasi. Tarif kupon ini setara dengan tingkat suku bunga untuk pinjaman bank. Lalu ada maturity date atau tanggal jatuh tempo. Ya, secara umum sama-sama tanggal jatuh tempo obligasi. Lalu ada YTM, yield to maturity, atau hasil sampai jatuh tempo. Adalah tingkat pengambilan hasil yang diharapkan pasar atas obligasi. Nah, dari kita belajar terkait manajemen keuangan ini, harapannya Bapak Ibu bisa tahu masing-masing variabel ini atau istilah dalam obligasi. Dan yang paling penting adalah saat Bapak Ibu, ujung-ujungnya Bapak Ibu harus bisa mengetahui apa yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, ya, hasil sampai jatuh tempo. Jadi ini adalah endingnya, saat kita sudah mempelajari rumus obligasi dan sebagainya, adalah kita tahu hasilnya saat jatuh tempo seperti apa. Apakah akan bisa menghasilkan keuntungan kita, apakah kita lebih prefer untuk melakukan transaksi atau pembelian di investasi di bidang emas, tanah, rumah, dan sebagainya, atau ke saham, atau ke obligasi. Saat Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana perhitungan obligasi secara YTM ini, Bapak Ibu bisa memutuskan kira-kira mau ambil investasi atau kreativitas Bapak Ibu di investasi di bidang mana, seperti itu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ini ada rumus yang untuk valuasi obligasi yang tidak punya jatuh tempo Bapak Ibu. Kalau yang ini memang lebih cenderung simpel Bapak Ibu kalau yang tidak punya jatuh tempo ini, karena singkat aja nilai obligasi atau PO yakni bunga dibagi R langsung. Jadi misalkan Amin membeli sebuah obligasi nominalnya 1000 dengan kupon 10% per tahun tanpa jatuh tempo. Bila bunga saat ini YTM-nya sebesar 12%, maka nilai obligasi tersebut berapa? Jadi jawabnya adalah dari 10%, yakni kan dari 1000 yakni 100. Untuk nilai obligasinya 100 dibagi 12%, yakni 833 sekian. Selanjutnya yakni ada valuasi obligasi yang punya jatuh tempo. Ini memang agak ribet Bapak Ibu. Jadi nilai obligasi itu ada C, yakni ada kupon yang dibagi setiap periode, lalu kurung buka 1 min 1 per 1 plus R itu suku bunga, kurung tutup dipangkatkan dengan T atau jangka waktunya, dibagi dengan R, ditambah F itu nilai nominal obligasi, dibagi 1 plus suku bunga, kurung tutup dikuatkan oleh T, kurung tutup. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya, misalkan PT Global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 9 tahun dengan menerbitkan nominal 1 juta dan kupon dibayarkan setiap tahunnya adalah 80.000 dengan suku bunga YTM-nya sama dengan YTM, sama dengan corporate rate R atau 8%. Diketahui C-nya itu adalah 80, lalu T-nya itu adalah 9, R-nya adalah 8%, dan YTM-nya adalah 8%. Lalu ditanyakan adalah nilai obligasinya berapa. Ya, ini juga penjelasannya. Kalau yang sebelah kiri adalah nilai sekarang anuitasnya dari kupon obligasi. Kalau yang ini nilai sekarang dari nominal obligasi. Kalau kita coba kerjakan satu yang sebelah kiri dulu, jadi kita masukkan aja 1 juta dibagi langsung dengan 1 plus 0,08 dikuadrat ke 9 kuadrat, jadi hasilnya 1 juta per 1,990, hasilnya adalah 502,49. Kalau nilai sekarang anuitasnya dari kupon obligasi yakni 80.000 dikali 1 min 1 per 1 plus 0,8 pangkat 9 per 0,8, hasilnya adalah 49751. Jadi kesimpulannya adalah
nilai obligasinya hasilnya adalah 500 dari nilai sekarang, dari nominal obligasinya, lalu ditambah dengan nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi, hasilnya adalah 1 juta. Contoh bila ITM atau yield to maturity-nya turun. Jadi ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Kan tadi kan kalau sebenarnya kan sama. Nah, ini ITM-nya sama. Ini Bapak Ibu, ya ITM-nya sama. Nah, kebalikannya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ITM-nya turun? Jadi, jika suku bunga di pasar ITM turun menjadi 6%, investor misalkan si A ingin membeli obligasi tersebut, berapa nilai obligasi PT Global? Dengan cara yang sama Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masukkan 1 juta per 1 plus 0,6, ininya sama 9, hasilnya adalah 591. Lalu untuk nilai anuitas dari kupon obligasi 80.000 dikali rumusnya tadi 1 min 1 per 1 plus 0,06 9 kuota per 0,06, hasilnya 54135. Untuk nilai obligasinya itu jadinya 1 juta 136,033. Artinya si A membayar 1 juta sekian, sedangkan pada saat jauh tempo nanti 9 tahun yang akan datang PT Global hanya mampu membayar 1 juta. Jadi selisihnya adalah 136.000. Jadi seolah-olah si A membayar premium. Jadi ini adalah kondisinya perusahaan tersebut kurang bisa menjadi salah satu pilihan obligasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalkan IRM-nya turun, biasanya kemungkinannya pasti akan mengalami penurunan juga dalam pendapatan obligasi di saat jatuh tempo. Lalu apabila ITM naik, jadi PT Global di atas, dan ITM-nya naik sebesar 10%. Jika seorang investor si A ingin membeli obligasi tersebut, berapa nilai obligasi PT Global? Catatan kalau ITM-nya itu sama dengan suku bunga di pasar, yang biasanya adalah suku bunga bank. Jadi nilai sekarang yaitu 1 juta per 1 plus 0,109 pangkat 9, hasilnya 424.100. Lalu nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi dimasukkan 80.000 dikali 1 min 1 per 1 plus 0,10 pangkat 9 per 0,10, hasilnya 460721. Kalau bisa kita lihat nilai obligasinya, nilai sekarang plus nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi, hasilnya 884.820. Jadi si A membayar 884, sedangkan pada saat jatuh tempo 9 tahun yang datang PT Global mau membayar 7 juta. Yang ada selisih 115.150. Jadi seolah-olah si A mendapatkan keuntungan atau diskon. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian terkait masalah obligasi. Lalu slide terakhir, bandingkan perhitungan di atas. Jadi kesimpulannya adalah jika suku bunga di pasar YTM atau sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Ini trik Bapak Ibu sekalian. Jika suku bunga di pasar YTM-nya lebih kecil dari kupon rate, maka nilai obligasinya lebih besar dibandingkan nilai nominalnya. Sedangkan jika suku bunga di pasar YTM itu lebih kecil yang atas Bapak Ibu, ini lebih besar, maka nilai obligasinya lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya. Jadi kalau contoh yang ini Bapak Ibu, misalkan nilai pasar per sama 7 juta semua, lalu nilai obligasi kalau yang ini kan sama Bapak Ibu, jadi 8%. Lalu kalau kupon rate-nya 8%, ya kupon rate-nya 8%, sedangkan yield to maturity-nya 6%, 1 juta hasilnya. Kalau yang ini suku bunganya dengan 10%, hasil 884.
Jadi kalau premium itu kita hanya mampu membayar 1 juta, ada selisih, ada kerugian Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang ini kita mendapatkan selisih harga 115.180. Lalu hubungan nilai obligasi dengan YTM, nilai obligasi berbanding terbalik dengan YTM. Jadi misalkan artinya YTM naik, pasti nilai obligasi juga turun. Sedangkan YTM turun, nilai obligasi juga naik. Lalu untuk persentase kupon, apabila lebih besar dari YTM, nilai obligasi di atas nilai nominal atau nilai parnya. Dijual hasilnya premium, sedangkan kalau persentase kupon lebih kecil dari YTM, maka kalau dijual kita akan dapatkan diskon. Untuk mendekati jauh tempo, nilai obligasi mendekati nilai nominal atau nilai par. Risiko dan bunga obligasi jangka panjang pasti akan lebih besar daripada risiko dan bunga obligasi jangka pendek. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu terkait obligasi. Sebelum saya masuk ke valuasi saham, mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, masuk ke valuasi saham. Nah, valuasi saham, kalau saham itu ada dua Bapak Ibu. Biasa kita sebutnya saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock. Ini ada beberapa penjelasan dari hak tagih atau klaimnya, lalu terkait hak suara, hak atas dividen, lalu bila terjadi likuiditas pembubaran di perusahaan tersebut bagaimana. Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pernah main saham? Atau sudah tahu saham Bapak Ibu sekalian? Belum pernah main, Mbak. Oh, belum pernah main ya? Oke, kalau gitu sebentar keluar tadi. Tampilnya sudah gerak ya? Gerak, Pak. Ya, jadi kalau memang belum ada, biasanya kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya ada Ajaib, ada aplikasi-aplikasi saham yang banyak dan tren sekarang ini itu biasanya mereka menggunakan saham biasa Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau saham preference itu biasanya tidak lebih terdata Pak. Simpelnya gitu. Jadi kalau saham biasa itu fluktuatif, tapi kita punya hak suara di pemegang saham. Sedangkan kalau press firm itu kita nggak bisa punya hak bicara. Lalu hak atas dividennya, kalau pemegang saham biasa tidak menerima dividen, nah ini bedanya. Sampai pemegang saham preference menerima dulu. Jadi didulukan dulu Pak, saham Bapak Ibu saham preference untuk mendapatkan keuntungannya. Sedangkan untuk pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen ketika perusahaan untung. Kalau preference beda. Kalau preference meskipun dalam keadaan untung dan rugi juga akan mendapatkan keuntungan karena sudah ada perjanjian di awal. Lalu kalau misalkan likuidasi atau bubar, kalau saham biasa mendapatkan hak sebelum yang saham preference menerima haknya. Jadi saham preference dulu menerima haknya, baru saham biasa. Lalu untuk cara peralihannya, kalau saham atas unjuk atau bearer stock, pada saham atas unjuk ini atau bearer stock, saham ini tidak tertulis nama pemiliknya. Hal itu juga untuk memudahkan dipindah dari satu investor ke investor lain. Nah ini seperti yang saya tadi yaitu masuknya ke saham biasa. Jadi dia nggak punya nama. Jadi namanya misalkan saya beli saham Facebook gitu ya.
kita nggak tertera di sana. Harapannya agar mudah diperjualbelikan, jadi lebih liquid sehingga lebih menarik untuk diperjualbelikan. Jadi akibatnya banyak investor yang memilih saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Jadi investor tidak perlu khawatir secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya. Jadi misalkan saya pegang saham atas unjuk itu bearer stock, misalkan saya mau jual, ya silakan jual, misalkan tidak, ya silakan tetap keep. Kita juga bisa dapat ikut di RUPS dan bisa memilih untuk perusahaan tersebut. Lalu saham atas nama, kebalikannya dari saham untuk unjuk. Pada saham atas nama, punya saham tertulis jelas namanya di atas kertas, saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui proses tertentu. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau saham atas nama, berarti saham kita sudah ada. Misalkan Pak Desti itu punya saham di perusahaan A gitu ya. Jadi otomatis itu sudah jelas namanya tertulis di sana. Dan apabila mau dijual, itu juga ada mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu, baik nama dan sebagainya, berganti nama dan sebagainya, dan harus persetujuan dari perusahaan. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Lalu menurut kinerja perdagangannya, yang pertama ada blue chip. Kalau blue chip stock ini biasanya melihat perusahaan-perusahaan yang reputasi tinggi sebagai petinggi di industrinya dan memiliki pendapatan stabil dan konsisten. Jadi dalam membayar dividen, contohnya adalah Apple, Microsoft, atau Johnson & Johnson, atau Amazon, atau Microsoft. Jadi reputasinya tinggi tapi lebih aman. Tapi yang menjadi kendala masalah blue chip stock ini adalah harga per lotnya mahal sekali, sehingga memang lebih aman, lebih stabil dan konsisten, pasti akan step-step tetap akan naik dan mendapat keuntungan, namun harganya juga mahal untuk per lotnya. Lalu income stock ini mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen. Jadi dividennya lebih tinggi dari rata-rata dividen dibandingkan pada tahun sebelumnya, menciptakan pendapatan lebih tinggi dari dan secara teratur membagikan dividen tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Contohnya adalah Coca-Cola dan P&G. Lalu ada spekulatif stock. Ini adalah high risk high returns pastinya. Jadi kadang-kadang ada saham ini potensi menghasilkan laba tinggi dan di masa depan. Ini kalau misalkan spekulatif stock ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang notabene tidak terkenal, tetapi memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan dividen besar. Contohnya kalau kayak PT Moderna ini saat COVID, saham BT Nikel, kan perusahaan saham BT Nikel vaksin ya Bapak Ibu ya. Jadi saat itu dia bisa memberikan dividen yang sangat luar biasa. Itu spekulatif stock. Jadi dari tiga ini adalah upaya kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dalam penentuan pembelian saham biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa melakukan blue chip, income stock, ataupun spekulatif stock. Jadi tergantung kondisinya dan tergantung sumber daya yang pertama. Lalu yang kedua, sumber daya maksudnya itu kira-kira kita memiliki tabungan atau investasi yang oke, nominalnya berapa. Misalkan memang oke, kita bisa pakai blue chip stock dan income stock. Kalau misalnya masih belum maksimal, ya kita bisa pakai spekulatif stock. Lalu selanjutnya adalah ada growth stock atau will know. Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan juga reputasi tinggi. Ada lesser know, ini kebalikannya. Dia memiliki potensi grow saham itu tinggi, tetapi kurang populer. Lalu yang kelima ada counter cyclical stock. Yang ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional seperti banyak cabangnya kayak McD, Coca-Cola, Apple dan sebagainya. Jadi dari 5 jenis ini tergantung kondisi Bapak Ibu sekalian. Cuma rata-rata orang pasti ngambil 3 besar ini. Jadi permainannya di 3 kategori ini biasanya Bapak Ibu. Tergantung dia mau berspekulasi, dia mau masang dia harus menganalisa di
perusahaan A misalkan, dia harus memperhitungkan kondisi ekonominya, kondisi perusahaannya, memang misalkan dirasa oke, dan dia berani berspekulasi, pasti dia akan, kalau dia suka berspekulasi, pasti dia akan ngambil spekulatif stok ini. Kalau dia punya uang banyak, tabungannya besar, terus juga ingin ya santai aja lah, sambil yang penting aku untung per tahunnya dapat bunga katakan at least 5%, 6%, meskipun lebih kecil dari bunga bank, setidaknya aku sudah mendapatkan pengembalian, bisa pakai blue chip ataupun income stock. Oke, selanjutnya masalah penilaian valuasi saham. Tujuan penilaian saham untuk menentukan nilai wajar saham dan apakah saham yang akan kita beli atau jual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Jadi tujuannya dengan menilai ini kita bisa tahu maksudnya saham yang akan kita beli atau yang akan kita jual itu sesuai dengan keuntungan. Kalau kita harapannya untung ya Ibu ya, akan sesuai dengan harapan kita. Jadi dengan nilai belajar valuasi saham ini kita bisa memperhitungkan saham yang akan kita beli kira-kira kondisi gimana, bisa menghasilkan keuntungan tidak, atau saham kita yang sudah kita miliki ini lebih baik kita jual atau kita pertahankan. Jadi kalau saham ada dua, saham biasa dan saham preferred. Sampai sini mungkin ada tanyakan Bapak Ibu sebelum masuk terkait penjelasan macam-macam saham dan perhitungannya. Ada, saya izin lanjutkan gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu kita masuk ke penilaian saham biasa. Saham biasa ini ada 3, saham tanpa pertumbuhan, jadi saham tidak memiliki grow, saham dengan pertumbuhan konstan, dan saham dengan pertumbuhan berbeda. Kondisinya beda-beda Bapak Ibu. Cuma kalau saham biasa, kita biasanya kalau di aplikasi ataupun di OJK kita atau di Bursa Efek Indonesia bahkan itu bisa melihat masing-masing saham kayak BBCA itu BCA dan sebagainya, itu kondisi pertumbuhannya sahamnya bagaimana, itu bisa dilihat mulai dari 10 tahun sebelumnya, 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, setahun terakhir, per bulan, per minggu, per hari bisa muncul. Kita bisa filter, bisa pengen lihat pertumbuhannya bagaimana. Saat kita sudah tahu hasilnya bagaimana, kita bisa menentukan nih kira-kira langkah apa atau cara bagaimana yang akan kita gunakan dari 3 cara penilaian saham ini. Lalu untuk jenis nilai saham, dalam penilaian saham dikenal ada 3 jenis nilai saham atau valuasi saham, yakni nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai saham dihitung berdasarkan bukuan perusahaan, biasanya diterbitkan saham nilai emitennya. Lalu nilai pasar, nilai saham di pasar. Lalu nilai intrinsik, yakni nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Ini masuk ke nilai intrinsik atau nilai pasar. Ini investor yang berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi tepat dalam beli ataupun menjual saham. Investor akan membandingkan nilai intrinsik dan nilai pasar saham bersangkutan, yakni dari over value dan under value. Jadi contohnya nilai intrinsik ini dilihat dari nilai pasarnya masuk under value, berarti investor jangan menjual saham tersebut atau membeli saham tersebut karena harga saham itu murah. Jadi kalau lihat nilai intrinsiknya dibandingkan nilai pasar ternyata under value, kita bisa membeli saham tersebut. Jadi under value maksudnya kita bisa lihat rata-rata Bapak Ibu ya, rata-ratanya dalam berapa tahun ini seperti apa, kita bisa tarik
ternyata value segitu, kalau memang under value lebih baik kita beli, jangan menjual. Kalau kita punya sahamnya kita hold, kita beli lagi. Kalau kita tidak punya ya kita beli, seperti itu. Sedangkan kalau kebalikannya, nilai intrinsik itu lebih kecil dari nilai pasar atau over value, lebih baik jangan membeli saham tersebut otomatis, karena ada potensi bahwasanya ini akan downtrend seperti itu. Jadi lebih baik kita membeli saham itu atau menjual saham tersebut karena harga saham itu sekarang lagi mahal. Jadi kalau misalkan kita belum punya, kita nggak usah beli. Tapi kalau kita punya dan saham itu, lebih baik kita jual sahamnya, sehingga kita mendapatkan selisih keuntungan dari selisih harga tadi saat kita beli sahamnya, saat kita beli lab awalnya. Tujuan penilaian saham ya untuk menentukan apakah saham yang akan kita beli atau jual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Lalu pendekatannya untuk penilaian saham ada beberapa. Kalau saham biasa ini karena kalau saham biasa memang lebih sulit dibandingkan obligasi, karena harus kas yang dihasilkan saham biasa, dividen yang kita terima tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu karena kondisinya fluktuatif kalau saham biasa. Lalu yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu tempo. Kalau obligasi jelas kita ada tempo 10 tahun, setahunan, atau berapa tahun itu sudah ada. Jadi kita bisa mempertimbangkan dan memperhitungkan. Misalnya kalau saham kita nggak punya tanggal jatuh tempo, jadi tergantung kondisi marketnya seperti apa, kita mau jual, kita mau pertahankan, kita mau beli, kita mau nunggu dividen. Jadi kalau misalkan saham itu lebih fleksibel, jadi kita nggak ada temponya, tergantung kita membaca situasi. Lalu yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang dihasilkan pasar. Ya ini juga, jadi kita nggak bisa menentukan cara pasti kondisi perusahaan ini pasti akan untung berapa atau merugi berapa, karena memang kondisi pasar yang menentukan. Lalu nilai saham biasa ditentukan berdasarkan nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan saham biasa di masa yang akan datang. Ini yang awal, ini ada arus kas investasi saham. Jadi ini sekian ada rumusnya ya. Jadi PO itu nilai atau harga saham sekarang. Ada D1 yakni dividend kas yang dibayarkan pada akhir periode. Ada P1 yakni harga saham satu periode atau 1 tahun biasanya, dibagi 1 plus R. R itu bersama seperti yang obligasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkat keuntungan yang dihasilkan pasar pada investasi tersebut. Jadi kalau misalkan ada soal, Anda mempertimbangkan untuk membeli 1 lembar atau 1 lot saham. Jadi bukan satu lembar Bapak Ibu sekalian, 1 lot ya. 1 lot itu biasanya terdiri dari 100 lembar saham. Jadi misalkan lotnya itu 600 gitu ya, berarti kita mau beli itu harus misalkan per lembarnya adalah Rp600.000, misalkan 1 lembar Rp600.000, berarti harga lembarnya sekitar 6 jutaan, 60 jutaan sekian. Jadi misalkan kita mau beli lembar saham pada hari ini dan saham tersebut akan dijual 1 tahun kemudian dengan harga 7.000, Anda memprediksi saham tersebut akan membayarkan dividen sebesar 1.000 lembar. 1.000 per lembar saham yang kita miliki. Jika Anda mensyaratkan tingkat keuntungannya 25% atas investasi saham ini, berapa harga saham yang bersedia Anda bayarkan? Jadi ini rumusnya Bapak Ibu yang saya tadi. Kita langsung masukkan aplikasinya langsung. Nilai sekarang sama dengan 1.000, D1 nya adalah 1.000, dividennya 1.000 ditambah 7.000 dibagi 1 plus 0,25. Sebentar Bapak Ibu, laptop saya baterainya habis, sebentar.
Jadi hasilnya adalah 6.400. Lalu masuk ke saham utama pertumbuhan. Jadi jika investor memperkirakan bahwa saham tidak memiliki pertumbuhan atau G sama dengan 0, dan investor berjanji untuk menahannya untuk jangka waktu tertentu tanpa batas, maka investor akan menilai harga saham sebagai sebuah priority atau perhitungan nilai saham untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi ini asumsi semua laba dibayarkan sebagai dividen pada pemain saham. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya, PO nilai saham sama dengan D atau dividen dibagi dengan bunga. Nah, untuk prioritinya, bila perkiraan dividen akan dibayarkan tahun depan sebesar $5 dan saham akan ditahan atau dimiliki untuk jangka waktu tidak terbatas, maka dengan rate of return-nya 10%, perkiraan harga sahamnya sekarang adalah dari $5 dibagi 0,1% ini, yakni hasilnya adalah $50. Lalu apabila saham dengan pertumbuhan yang konstan, ini ada beberapa rumus Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung diketahuinya yang mana. Misalkan ini ada PO sama dengan DO 1 plus G kuadrat N dibagi R per G, atau PO sama dengan D1 per R kurangi G, lalu R sama dengan D1 per PO plus G. Ini keterangannya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya saham PTA diharapkan akan membagikan dividennya. Jadi PTA ini memberikan klasifikasi bahwasanya akan membagikan dividen $3 tahun depan. Dividen diharapkan akan tumbuh sebesar 10% per tahun. Jadi dividennya akan terus berkembang 10% per tahun. Lalu bila investor mengharapkan tingkat pengembalian 15%, berapa perkiraan harga saham PTA? Jadi yang tadi adalah PO. Jadi opsinya 2 karena harga tahunya cukup lengkap. Jadi kita pakai yang PO ini yang sebelah kiri. Jadi PO sama dengan D1. Pakai yang tengah, maaf. PO sama dengan D1 per R kurangi G. Yakni 3 dibagi 0,15 dikurangi 0,10. Yakni 60. Jadi jawabannya adalah nilai sahamnya yakni $60. Seperti itu. Lalu contoh 2. Investor PTB berharap dividen akan dibayarkan tahun depan sebesar 3%. Investor memperkirakan harga saham saat ini adalah $100 dengan tingkat pengembalian 12%. Berapa tingkat pertumbuhan saham tersebut? Jadi kita pakai yang tengah sama Bapak Ibu sekalian. Jadi PO sama dengan D1 per R kurangi G, $100 sama dengan 3 per 0,12 kurangi G, hasil G-nya adalah atau pertumbuhannya adalah 9%. Jadi pasar akan mengasumsikan dividen akan tumbuh 9% per tahun secara tak terhingga. Jadi di atas ya Bapak Ibu ya. Dari pemberitahuan diberikan disampaikan oleh PTB terkait dividen tahunannya adalah $3. Lalu ini adalah contoh perbandingan nilai saham tanpa pertumbuhan dan dengan pertumbuhan konstan. Jadi jika suatu perusahaan memilih untuk membayarkan dividen yang lebih rendah dan melakukan reinvestasi dana atau melakukan pengembangan investasi lagi atau penambahan lembar saham, dengan harga saham akan naik sebab oleh karena itu harga sahamnya pasti naik karena investor percaya bahwa dividen di masa datang akan meningkat. Berikut istilah yang harus digunakan. Jadi ada payout ratio, yakni bagian laba yang dibagikan secara dividen. Lalu ada plowback ratio atau bagian laba yang ditahan oleh perusahaan. Ada G, return of equity atau ex-plowback ratio. Jadi ini contoh soal. Jadi misalkan PTC merencanakan untuk membayarkan dividennya tahun depan sebesar $5.
investor memiliki expect return 12%. Namun demikian perusahaan punya alternatif untuk menanamkan kembali 40% dari labanya untuk memperoleh return of equity atau ROE sebesar 20%. Berapa nilai saham sesudah keputusan reinvestasi tersebut? Jawabannya adalah kalau misalkan without growth atau tanpa pertumbuhan, itu dengan rumus PO sama dengan D1 R min G ada 5 dolar 0, jadi bunganya 12 min 0, yakni kalau tanpa pertumbuhan nilai sahamnya adalah 41 dolar, sedangkan kalau ada pertumbuhan jadi asumsi G sama dengan 0,2 dikali 0,4 adalah 0,08, lalu PO nya sama dengan D1 per R per G, kita masukkan semua, hasilnya adalah 121 Bapak Ibu sekalian. Lalu dapat disimpulkan dari kasus PTC tersebut, jika perusahaan tidak melakukan reinvestasi sebagai labanya, maka harga sahamnya akan tetap sebesar 41 dolar. Lalu dengan melakukan reinvestasi, harga saham meningkat menjadi 125 dolar. Lalu selisih antara kedua angka ini, 125 dan 41 ini adalah sebesar 83,33, disebut dengan present value growth opportunity atau PVGO. Bapak Ibu izin minum air putih sebentar ya. Lalu masuk yang ketiga, kita melakukan saham dengan pertumbuhan yang berfluktuatif, jadi sahamnya naik turun kondisinya sehingga tidak bisa kita prediksi. Lalu pembiayaan dividen kas dan pertumbuhan dividennya bersifat fluktuatif setiap tahun, jadi nggak tentu, naik atau turun, dan persentase juga nggak tentu. Kita bisa menggunakan rumus ini Bapak Ibu. Jadi pakai asumsi PO sama dengan D1 per 1 plus R pangkat 1 plus D2 per dibagi 1 plus R pangkat 2 plus titik DN per 1 plus R N kuadrat N. Lalu bila dijual pada tahun ke N, misalkan tahunnya, kalau ada keterangan bahwasanya kita akan menjual di tahun ke 10 katakan, berarti ada tambahan plus PN. PO ini harga saham, sekarang PN itu harga nilai atau harga saham yang akan datang, D itu dividen, R itu tingkat keuntungan. Lalu contohnya, PTD merencanakan pembayaran dividen setiap 2 tahun, pembayaran dividen 2 tahun mendatang sebesar 450 dolar dan 475 dengan tingkat pengembalian 20%. Berdasarkan informasi harga pasar tersebut, 2 tahun mendatang adalah 5.200 dolar. Tentukan harga yang layak bagi investor. Diketahui D1-nya adalah 450, D2-nya adalah 475, lalu R-nya adalah 20, dan P2-nya adalah 5.200. Lalu kita coba masukkan ke rumus yang sudah tertera ini, yakni PO sama dengan 450 per 1 plus 0,2 pangkat 1 ke setahun mendatang ditambah 475, karena cuma 2 tahun Bapak Ibu sekalian, langsung kita masukkan aja 475 plus 520 dibagi 1 plus 0,2 kalau tutup 2 dikuat 2 kuadrat, jadi hasilnya adalah 4136. Jadi untuk ini yaitu harga yang layak bagi investor, harganya adalah segini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa tahu harganya berarti kan masih di bawah dari 2 tahun mendatang ya. Jadi masih oke kalau kita melakukan investasi di tahun ini seperti itu. Lalu contoh yang selanjutnya, yang kedua, ini ada beberapa periode, kita di periode ketiga ini kosong Bapak Ibu sekalian. PTE membayarkan dividen selama 5 periode dengan tingkat pengembalian 20% tiap periodenya.
dengan pembagian dividen sebagai berikut. Jadi tahun pertama 1000, 1500, ketiga ini nggak bagi, keempat coba bagi $750, lalu kelimanya 2100. Karena ini fluktuatif, kita langsung pakai rumus yang sama yang tadi Bapak Ibu, cuma kita masukkan sesuai sama kriterianya. Jadi PU sama dengan 1000 per 1 plus 0,2 kurang tutup 1 tahun pertama, lalu ada 1500 tahun keduanya dibagi 1 plus 0,2 dikuadratkan tahun kedua, lalu plus 0, lalu 750 per 1 plus 0,2 4 kuadrat 4 kuadrat, lalu tambah 2100 per 1 plus 0,2 5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah $3081 untuk nilai sahamnya. Lalu kita masuk, sebelumnya ada yang tanyakan dari Ibu sebelum kita masuk ke nilai saham preference? Belum ada mungkin, Pak. Baik, kalau nggak ada saya izin lanjut dulu ya. Oke, kita masuk ke saham preference. Jadi secara definisi saham preference atau saham istimewa itu adalah suatu berharga yang dijual suatu perusahaan yang mempunyai nilai nominal, di mana pemiliknya memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen. Jadi beda dengan saham tadi. Jadi kalau saham tadi kita nggak tulis nama kita, lalu nominal juga tidak pasti. Kalau saham preference itu kita selalu mendapatkan pendapatannya tetap. Jadi rumusnya P besar P kecil sama dengan DP. P besar P kecil adalah nilai atau harga pasar sekarang saham preferensinya. Lalu DP dividen saham preferen yang akan dibayarkan. Lalu R-nya tingkat keuntungan yang disarankan oleh perusahaan atas investasi tersebut. Contohnya, beberapa tahun lalu PTF mengeluarkan saham preference dengan harga nominal $10.000 dengan membayar dividen sebesar $750. Bila tingkat bunga yang berlaku adalah 5%, berapa harga pasar saham saat ini? Jadi ini simple Bapak sekalian, langsung kita masuk aja terkait rumusnya. Kita ketahui DP kita ketahui, lalu N kita ketahui. Kita masukkan yaitu $750 dari dividen dibagi dengan suku bunga yang 5%. Jadi harga pasar saham saat ini adalah $15.000. Jadi ada peningkatan. Sebelumnya berapa tahun lalu $10.000, saat ini adalah $15.000. Contoh yang kedua, saham preferen PTG mempunyai harga nominalnya $10.000 dan akan membayar dividen tahunan sebesar $500 dengan harga pasar $7.005. Berapa tingkat pengembalian saham preferen tersebut? Jadi ini rumusnya, atau langsung dipindahkan aja R sama dengan DP per PP. Jadi kita ketahui bahwa DP nya adalah 500 dibagi 7.500 ya dikali 100%, yakni 6,67%. Jadi pengembalian sahamnya adalah 6,67%. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait penjelasan saya terkait obligasi, lalu evaluasi obligasi, evaluasi saham biasa dan saham preferen. Mungkin ada yang ditanyakan mau diskusikan Bapak Ibu sekalian? Monggo.
Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kak Laili, silahkan. Mau tanya? Boleh kok, boleh silahkan bertanya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau mungkin ini aja Pak, membahas tugas yang akan dikerjakan di rumah ini aja Pak. Masih mute Pak? Iya, sebentar. Sudah ya? Iya Pak, sudah. Oke, tapi sudah di-share belum, Mbak Lesti ya ke Sudah. Bapak Ibu sekalian? Udah Ini ya? mau saya share, G. Oh gitu ya. Ya, Ah. Jadi nanti saya sudah ke Mbak Desti, ada tugas Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Saya izin menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada yang mau ditanyakan monggo terkait tugasnya. sudah saya share di e-learning untuk tugasnya Bapak Ibu. Untuk linknya menyusul. Ini bisa sambil dibuka ya Bapak Ibu ya. Atau mau saya share screen aja dulu sementara? Boleh Pak, monggo, monggo. Oke. Udah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Oke, jadi ini ada tugas dari saya, terkait evaluasi dari pertemuan pada kita pada malam hari ini. Jadi tugas valuasi non obligasi dan valuasi saham. Kita pertemuan keempat, untuk formatnya sebagai berikut. Yang pertama, batas waktunya dikumpulkan tanggal 28, Bapak Ibu sekalian. Di 28 itu hari Selasa. Hari Selasa. Iya, 28 itu hari Selasa, maksimal jam 23.59, yakni jam 12 kurang 1 menit. Formatnya PDF dengan nama file, nama mahasiswa, NIM, tugas MK3. Diupload melalui link, nanti linknya akan menyusul dari Mbak Desti. Untuk keterangannya harus menyertakan rumus yang digunakan, variabel dimasukkan, dan hasil akhir perhitungannya. Jadi ini tugas individu Bapak Ibu ya. Lalu soal valuasi obligasi, ada PT Sejahtera mengeluarkan obligasi dengan data berikut. Nilai nominal per value ini adalah F-nya adalah 1 juta, tingkat kuponnya 9% per tahun, dibayarkan tahunan, jauh temponya atau T-nya 8 tahun, yaitu kasus per value-nya. Hitung nilai obligasi jika ITM yang disyaratkan pasar adalah 9%. Jelaskan mengapa hasilnya demikian. Lalu kasus premium, hitung nilai obligasi jika YTM pasar turun 7%. Jelaskan obligasi ini dijual dengan harga diskon atau premium. Kasus diskon, nilai obligasi jika YTM pasar naik jika menjadi 11%. Jelaskan apakah obligasi dijual dengan harga diskon atau harga premium. Itu yang pertama. Lalu soal yang kedua, valuasi saham. Soal yang pertama, saham preferen. Terkait saham preferen, ada sebuah PT Investa memiliki saham preferen yang membayarkan dividen tahunan tetap sebesar 1.200 per lembar. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atau R adalah 8%, berapakah nilai wajar saham preferen tersebut atau P kecilnya? Lalu soal yang kedua, ini adalah saham tanpa pertumbuhan. Asumsikan saham biasa PT Makmur diprediksi akan membayar dividen konstan sebesar Rp500 per tahun selama G sama dengan 0. Jika investor mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 10%, berapakah nilai wajar saham tersebut? Lalu yang ketiga, soal ketiga, saham dengan pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Saham PT Berkah memiliki dividen terakhir sebesar 1.500. Lalu dividen diperkirakan tumbuh konstan sebesar 4% per tahun. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor R adalah 40%, maka hitung dividen diharapkan pada tahun pertama atau D1
Lalu hitung nilai wajar saham saat ini atau PO. Lalu yang ketiga, jika harga pasar saat ini adalah 15.500, apakah saham BT Berkah ini under value atau over value? Lalu apa rekomendasi investasi Anda? Mungkin itu Bapak Ibu terkait tugas yang akan saya sudah di-share Mbak Desti dari saya dan dikumpulkan di hari Selasa maksimal jam 12 kurang 1 menit. Selasa minggu depan. Untuk linknya juga sudah saya share di learning nggih Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dikerjakan hari ini juga boleh gitu ya Pak. Monggo, karena Bapak Ibu karyawan ya, jam bekerja juga nyambi, makanya saya ngasih spare waktunya memang agak lama, karena saya memahami kondisi Bapak Ibu sekalian, ya kerja, ya belajar, jadi saya agak lamakan untuk waktu tugasnya. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu sekalian, terkait tugas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas ataupun materi kita pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai tugasnya tadi. Kalau tadi kan saya tanya mengenai materi, belum ada yang tanya. Kemungkinan mengenai tugasnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya. Boleh, silakan Kak. Boleh Kak, Mbak Bu Veronica. Ya, ini tadi untuk soalnya itu udah ada di e-learning berarti ya? Sudah ada. Oke, baik. Baik, itu saja. Terima Oh kasih. iya, baik. Ya Bu, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Kemungkinan sudah jelas semuanya ya Pak. Antara jelas atau bingung. Gak apa-apa, nanti gini aja, kan ada tugas nanti minggu depan kita Ya. bahas ya Bapak Ibu ya. Oh, oh, Kita bahas bareng nanti supaya tahu kita nanti kira-kira dari jawaban Bapak Ibu ada kendala apa, nanti kita comparekan sama penjelasan dari saya. Gitu aja ya, mungkin ya. boleh Pak, boleh. Nanti inisiatif gitu ya Pak? Boleh, Inisiatif gitu yang aja. mau ngerjain. Oh, Mm-mm. oke. Yang kira-kira mau present, monggo present nanti kita diskusikan. Baik Pak, kalau gitu apakah sudah cukup dari Pak Yatnanta? Sebenarnya cukup dari Bapak Ibu sekalian mungkin. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, oke. Kalau gitu boleh saya tutup di sini kah Pak? Boleh, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk perkuliahannya malam hari ini, untuk antusiasnya malam hari ini, untuk waktunya bisa mengikuti perkuliahan malam hari ini. Semoga pertemuan ke depan Bapak Ibu tetap semangat mengikuti perkuliahan. Dan terima kasih juga untuk Pak Yatnanta untuk materinya hari ini. Jangan lupa nggih Bapak Ibu mengerjakan tugasnya dan mengisi review perkuliahan malam hari ini. Saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat Terima kasih, selalu. Pak.